Pasien kali ini tuh agak spesial ya, soalnya dia mengalami traumatik yang udah sekian abad susah dilepaskan. Kekerasan seksual? Bukan, kekerasan musik di luar. Enggak, baru-baru ini dia habis jalan sama seorang pria. Ini nonton konser band metal. Band metal keras. kok tahu? Kan musik keras apalagi kalau bukan metal. Dan memiliki perasaan ke si cowok tersebut yang ngajak. Vokalisnya kok nggak salah. Iya, yang Kudeta ya, bukan? Aduh, bukan adik saya. Oh, nanti aku bakal nanya sama calon. Kamu mau istri berapa? Jadi jelas. Oh, semakin dekat untuk masuk ke keluarga besar. Kalau andai kata nama kamu yang dipromosikan untuk bisa satu ring bertanding ya 3 ronde bersama seorang Dennis Karyesta, Ratu Rizky Nabila, siap atau tidak? Dengan fenomena banyak orang di KDRT diselingkuhin sama pelakor yang barbar nih, kayaknya aku pengen deh malah melawan Kak Dennis. Tanpa gimmick loh ya ini ya. Ya enggak lah. Dokter, Iya. semua udah pada kangen sama klinik cinta, dokter. Karena ini cinta akan tayang di Vicky Prasetyo Entertainment. Kok memang sudah pecah, Dok? Udah kongsi, pecah kongsi. Pecah udah pecah. Jadi aset udah ready. Nah, episode hari ini dokter ya, pasiennya spesial, dokter. Siapa pasiennya emang? Sama-sama di dunia persepak bolaan nasional. Tuh. Karena suster kita Jangan dilihat dari bintang tamunya dulu. Suster saya siapa hari ini? susternya dokter sekarang pembawa acara olahraga lensa olahraga. Bukan hanya itu, masih ada banyak program. Banyak programnya. Oke. Terus dia pernah menikah dengan seorang pemain sepak bola, tuh dokter. Berarti ada kesamaan di antara bintang tamu sama Betul. suster. Banyak kesamaan sih, lebih Banyak tepatnya. kesamaan. Kesamaannya apa? Besti kan mereka, terus keluhannya juga sama. Terus? Makanya dibilang udah jangan jauh-jauh datang ke dokter klinik cinta Vicky Prasetyo. Tuh. Emang kenapa? Kalau dari suster kenapa? Ya, jadi Dok, ini pasien kali ini tuh agak spesial ya. Soalnya dia mengalami traumatik yang udah sekian abad susah dilepaskan. Kekerasan seksual? Bukan, kekerasan musik di luar. Musik di luar. Enggak, baru-baru ini dia habis jalan sama seorang pria. Ini mau ditanyakan. Betul. Kan tadi saya regis di Musiknya rada keras ya. Betul. Bukan kekerasan seksual rumah tangga. Iya, bukan. Bukan ya? Musiknya ini, Oh, musiknya musiknya ya. rada keras ya. Jadi dia mengalami gangguan Gangguan apa? gangguan psikis, katanya dia jatuh cinta gitu dengan si cowok ini. Ah, masa? Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bisa, ini data yang valid gitu. Oke, ceritanya si nonton konser. Iya. Nonton konser band metal. Band Keras. metal keras. Kok tahu? Kan musik keras apalagi kalau bukan metal. Lalu keras deh soundnya. Oke, konser musik keras atau band metal. Kemudian si bintang tamu kita ini ikut dan memiliki perasaan ke si cowok tersebut yang ngajak. Vokalisnya kok nggak salah. Iya, yang Kudeta ya, bukan? Aduh. adik saya. Adik saya. Kudeta, bener. Dugaan sementara dokter ya. Dugaan sementara. Dugaan sementara. Itu kan bandnya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Bandnya Vicky Prasetyo adik saya kan. band Kudeta. Kemarin terus? manggung di mana dokter? Mungkin dokter tahu adiknya manggung di mana? Nggak tahu, kalau dia cuma ada acara main aja Itu kemarin di bandnya. kota kelahiran saya, Bekasi. Oh, di Bekasi. Orang Bekasi juga pasien Kelahiran kita. Bekasi. Wah, luar biasa dokter. Loh, kemarin kamu berarti ketemu sama adik saya? Ya, ketemu. Ketemu sama adik saya? Kok mirip banget ya? Kan namanya juga kita kembar, Oh, beda 3 iya. Jangan cm. sampai salah ya. Aku kakaknya Faiki. dokter Faiki, itu Yang adik paling saya. baik hati, yang nggak Beda. pernah aneh. Nggak pernah. Kalau aku akademisi. Orangnya akademis belajar. Nah, kalau adik aku beda. Gimana? Destroyer. Destroyer. Ya, dia terus juga petualang. Nah, makanya aku nggak tahu kenapa kamu bisa pergi bareng nonton band metal. Apa? Ini dulu nih, ini bagus nih suster nih, temuan baru nih. Iya. Apa? Karena aku tuh waktu itu pernah ngeliat ya, adiknya itu nyanyi bareng sama Ungu Pasha. Wah, itu keren banget. Ya udah, dia begitu dia ngundang, gue mau manggung di sini. Wah, gue harus lihat. Wah, Oh, dia- lagi-lagi dalam waktu cepat. Lagi ini suster. Lagi-lagi dalam waktu cepat. Kasus ke-369. Aduh. Kan gue tuh emang seneng banget kayak orang-orang kayak vokalis tuh menurut gue
emang punya daya tarik tersendiri karena pribadi gue nggak bisa nyanyi, gue nyanyi dikit abis langsung suara gue nggak bisa ngomong. Jadi kalau gue ngeliat apalagi gitu kayak Power. kok nggak abis gitu, pita suaranya tuh nggak aman gitu, keren. Sampai Tapi waktu becek lagi- lapangannya dokter. Oh iya. Hujan soalnya, Terus dokter. ada nggak fans adik saya yang biasanya kalau dia sebelum manggung ada dia fans Kudeta yang nunggu bisa 2 hari gitu, ada nggak? Nunggu 2 hari gimana? Ada fansnya si band Kudeta itu dia biasanya kalau mau nunggu si Kudeta mau show Oh yang 2 pakai hari topeng udah datang. gitu. Iya pakai Oh, topeng. keren banget itu. Ada. Yang dikasih ini ya. Iya. Oh iya. Sama adik saya Oh jadi- tahu banget, emang selalu cerita dia. Iya kan dia kalau ini suka Atau bawaan perasaan aja Enggak bisa sih, langsung. suka berkomunikasi juga gitu. Tapi Ibu Kia waktu perasaannya ngelihat waktu sama Pasha Ungu kan nyanyinya lebih rap gitu ya. Tapi waktu kemarin ngelihat adiknya dokter nyanyi dengan itu apa, heavy metal berarti? Metalcore, Trance. metalcore harusnya. Metalcore. Wah, itu kayak gimana sih? Ya balik lagi kalau misalkan soal penyanyi, gue suka banget suaranya karena gila sih bisa ngeluarin suara kayak gitu dengan berapa 6 lagu ya kalau nggak salah ya. Belum Tapi lihat kalau nggak yang ada ininya gitu. Lihat apa kok? Ngeluarin yang lain. Itu baru suara. Dengerin suara yang lain juga. Tipis dong kalau yang lain. Oh berarti kan waktu lagi sama Ungu dia nggak perform, dia hanya collab. Support kan? Di support. Dia jadi ajak, dia juga spontan, nggak latihan, nggak apa. Tapi itu Saya bagus lihat. banget. Tapi itu bagus banget sumpah. Setuju nggak? Kalau itu saya cerita. Waktu itu cerita. Hari itu lagi magang, saya capek banget ketemu. Ada ya, ke klub magang. Iya. Ke klub tapi magang ya. Kita kan undangan. Udah lucu sekarang. Atau itu kembarannya juga? Enggak, aku nggak punya kembaran. Memang Oh. aku lagi nyari aja cewek-cewek korbannya adanya dokter. Kita lagi ke apa ya? Itu dari korban Iya, ya? kan waktu itu Stapali ikut juga dong di situ. Ikut. Ada. Ada. Nah komen Stapali sebenarnya untuk adik saya waktu perform sama Luar Ungu biasa. bagaimana? Karena ini Paling objektif ya, paling Iya. pecah pada saat dokter sama Pasha, adiknya dokter sama Pasha nyanyi bareng. Itu pecah banget sih, Pak. Bener, aku aja yang cowok aja meleleh, gimana yang cewek-cewek dokter? Oh karena apa kolaborasi kan dia nggak latihan juga. Enggak latihan ketemu di juga, situ. langsung on the spot lu ya. Tapi adik saya pernah show Ungu 25 tahun, adik saya nge-rap memang di Trans 7 waktu itu live. Saya pernah tahu. Iya, saya langsung telepon Saya besoknya langsung adik ngeliat dokter. langsung lebih keren. Oh iya, langsung. Keren. Itu jatuh cintanya pada saat mulai sukanya pada Suka saat suara karakter suaranya, itu performance-nya, itu keren banget. Emang desainnya seperti apa? Oh, maaf. Nyanyi. Nah, ini keluhannya tuh apa gitu loh? Keluhannya apa gitu? Biar bisa dokter Iya. saya. masih trauma katanya. Nah. Kemarin pasiennya sebenarnya telepon aku dulu, Kak, bener soalnya adiknya dokter sempat WhatsApp. Mulailah, ya kan? Mulailah. Ajak, ya kan? Oke. Nah, kita kan menerima panggilan darurat untuk semua kasus-kasus Iya. yang dialami oleh wanita-wanita korban adiknya dokter. Oke, terus? Korban gimana tuh? Karena memang cenderung Vicky Prasetyo ini, adiknya dokter Faiki, mempunyai metode yang tiap perempuan tuh beda. Oke. Jadi case ini kita harus teliti, simak, dan benar-benar tuh hari Ini bakal sesuai Iya. sama case yang mana ya? Sampai kita buka posko pengaduan. Iya. Harus ada customer service juga, ya kan? Posko pengaduan kayak korban banjir. Karena korbannya dari berbagai negara, tanya rahasia. Berbagai negara. Ini dari mana? Netherlands, Belgia. Belgia, nah yang calon nih. Calon Sama apa nih? seluruh. Calon korban. Iya, Emang teman kamu ada pernah masuk korban perasaan sama Ya seorang? kadang saya suka nyesel Adik sih. saya. Kalau datang magang minum gitu ya di klub, bawa Terus? temen tuh kadang suka nyesel sendiri. Kenapa emang? Banyak yang nangis endingnya. Enggak, nangisnya karena apa dong, suster? Aku cinta Harus jelas. banget sama Vicky. Harusnya I love Tapi him ditinggal. so much. Iya, soalnya Vicky Prasetyo itu emang orangnya tegas. Kalau udah enggak ya enggak. Mau enggak. Ngomong enggak. Tapi Jangan mau yang enggak. Vicky Prasetyo kan pernah juga jalin sama sahabat kamu juga, teman Iya, kamu lah ya. Iya, sahabat. Sahabat Model juga. internasional tuh. Model internasional. Si Putin. Iya, orang dari Rusia. Nah, kamu sendiri sebenarnya setuju nggak kalau dia sama dia? Jujur nih, objektif Sebenarnya setuju. sebenarnya. Tapi balik lagi ke kebahagiaannya, kan Vicky Prasetyo itu kan sahabat aku juga ya. Aku bingung tuh, aku nggak pernah dipakai sama dia. Iya. Memang bagus lah ya. Iya. Itu bagus Maksudnya lah, dia tuh berkat loh, bener. Justru Banyak orang itu bersyukur loh. keselamatan. Justru saya di bangku kayak gini juga saya ngantri nggak. Tapi kalau buat aku, kalau misalnya mungkin dia udah belajar dari pengalaman yang terdahulu kali itu, jadi agak lebih selektif lagi. Kan culture shock mungkin. Kemarin sih kalau aku tanya lebih kepada faktor keyakinan. Kemarin kalau aku tanya adik aku, Perasaan kemarin udah syahadat dibilang rela. apanya? Siapanya?
Putin. Masa? Yang bener kamu jangan suka bikin opini sendiri. Ih, orang udah all out banget itu. Ya mungkin nggak cinta kali. Dokter, sebelum jauh-jauh kita terangin dulu pasien kita ini, dokter. Itu yang pemain sinetron yang jadi duyung-duyungan tuh. Nama aslinya, nama panjangnya Kia Putri. Siapa sih nama kamu? Panjang Raden. Nyi Raden Saskia Gotik. Bukan. Oh, Nyi Raden Saskia apa? Putri Warman Idat. Nggak, gue jadi Saskia Gotik. Oh, Ya agak salah. kepleset sih, orang juga banyak. Nah, adik saya juga kemarin saya lihat video-videonya tuh. Ini terima kasih kata lihat tuh di video adik saya terseteng sudah ada artis juga yang support waktu walaupun lagi sibuk, ada Kia Putri gitu-gitu kan. Terus dia kan Kia karena Saskia itu dipanggilnya Kia Oh sebenarnya. my god. Enggak, serius. Saskia Gotik itu kalau dipanggilnya nama pendeknya itu Kia. Hampir mirip, terus dia namanya Saskia juga. Nah itu di penonton kan diteriakin, Saskia Gotik bang, Saskia Gotik, bener diteriakin. Terus lanjutannya? Kia itu. Kayaknya tetap cantikan yang ini. itu nyata ya. Cuma maksudnya bukan masuk membandingkan ya. Itu kan opini orang. Iya, kan, beda-beda. Tapi kalau dokter sendiri membandingkan antara Nah. Zaskia Gotik dengan Nyi Raden Saskia apa? Panjangnya? Putri Warman Idat. Panjang banget seperti Nyi Raden Saskia Putri. Wah. Nama kamu emang ada Zaskia ini? Zaskia Putri nama dia. Nyi Raden Saskia Putri Warman Idat. Panjang banget ya nama kamu ya. Udah kayak cerpen ya. Nah itu Dokter kan belum menanya keluarga Ningrat kan, adiknya dokter. papa kamu orang apa mana? Papa aku Bandung. Papa Bandung. Setia jadi? Apa? Setia jadi? Setia jadi. Iya. Apa dari Sukajadi? Suka jadi. Bukan. Suka jadi. Sukajadi Bandungnya. Kok bisa tahu ya? Enggak kan lagi di ini. Terus kalau dari mama kamu orang mana? Belgia. Mama kamu langsung Belgium. Kecamatan apa di sana? Ya maksudnya kan masa di Belgium gak ada kelurahan. Orang kalau ngurus KTP kemana? Ada nggak sih kalau di Belgium itu kantor gitu? Nggak, distrik. Luar negeri distrik. Namanya? Serius? Oh. Emang, Mak. Distrik biasanya yang suka ini apa? Listrik. Bukan distrik 13 gitu, distrik 16 di Kemang suka ada kayak kafe-kafe gitu, kafe distrik. Bukan dokter. Kalau ini nama kota bupati itu kalau di luar negeri disebutnya distrik. Berarti Gitu. di Belgium mama kamu orang Belgium. Papa kamu. Papa Terus punya lagi. anak berdua. Punya anak berapa? Aku punya berapa saudara? Kalau Iya. dari mama total 7, kalau dari bokap 4. Pas sama adiknya Dokter Saiki sama-sama doyan bikin anak. Pas. Enggak, maksudnya bukan Bandung mama kamu sama Jadi papa mama aku kamu. bawa anak itu bawaan tuh 3. Nikah sama papa 4. Kamu yang keempatnya. Aku kalau dari yang 4 nih. Yang saudara kandung 3. kamu yang satu rahim. Satu bapak satu ibu. Iya. Semuanya satu rahim. Satu bapak satu ibu. Satu bapak satu ibu 4. Aku yang ketiga. Oh 4. Yang kakak kamu siapa? Cowok cewek? Cewek semua 4. 4 itu cewek semua. Boleh tuh dok. Mungkin didata dulu buat pasien ya. Teleponnya Lucu satu-satu. sih ya kalau 4 kumpul ya. Oh udah lain semua itu. Wah, Dokter, selesai. adiknya dokter pernah main kakak adik itu pernah? Gimana? Oh waktu SMA iya. Waduh. Main ke adiknya, nyantol kakaknya, gitu. Akhirnya ibu ke martabak. Besoknya sama mamanya, udah pulang aja deh, anak saya jadi pada berantem. Dulu itu. Nah tapi kamu sendiri sekarang udah pernah menikah dong? Udah pernah. Tadi dibilang sama salah satu penggiat bola Iya. sama kayak Iya. suster. Nah punya anak 1. 1. Berapa usianya sekarang? 4. 4 tahun. Cowok, Perempuan. perempuan. Janda fresh dok. Janda fresh kumat. Jambu batu, janda muda anak 1. Nah selama 4 tahun ini kamu mengisi kekosongan. Salah satunya kamu pernah sama Ridho Ilahi juga. Itu Kan? mah jauh ke belakang. Sebelum menikah. Jauh sebelum menikah. Tapi udah jauh secara. Enggak dong, kan itu udah pernah kita bahas kayaknya. Hah? Pernah apa? Pernah Lu nggak ikut, lu nggak ikut. Ratu kenapa nih? Maksudnya suster saya. Pernah kita Jadi aku bahas. dulu pernah sama depresi gitu, aku pernah datang ke dokter Paiki. Terus dia pernah dulu itu mantannya Ridho. Kok ada kepemahaman di antara kalian sih? Pemahaman maksudnya?
sepemahaman maksudnya. Iya. Nah, kan dulu kan dia pernah jadi ini ya Mas, setiap kali juga ngomong dong. Ini banyak ngantuk. Syuting banyak ngantuk. Kebanyakan pameran. Jaga pameran dokter, Iya. jualan sofa. Nah, maksudnya berarti udah 4 tahun ini setelah pisah posisinya udah Belum berapa lama? ada yang mengisi hatinya secara permanen dokter. Dari semenjak pisah sampai sekarang kamu udah berapa lama menjanda? Kayaknya udah 3 tahunan sih. 3 tahun. Nah, waktu pisah waktu si Takut berdebu kecil tuh, usia dokter. setahun. Sempat gimana ya? Sempat pisah talak, abis itu menjauh 1 tahun dulu, abis itu baru kita coba lagi deh, balikan lagi. Nikah lagi, terus Ternyata putus lagi. Ternyata dia emang berubah Berubah dianya. cara mainnya. Cara mainnya dokter berubah. Enggak, maksudnya kayak tetap aja ada terjadi masalah yang sama, cuma dengan cara yang berbeda. Gitu. Oh, terus pisah lagi. Pisah lagi. Sempat balik lagi. Udahlah segitu aja lah. Oh, berarti sampai Nah kemarin pasien Kia ini WhatsApp, dia bilang aku tuh suka, tapi aku masih belum bisa menghilangkan trauma-trauma aku. Suka katanya maksudnya, gitu. suka kenapa? Suka sama vokalis Kudeta ya, aku nggak salah ya. Iya. bener nih. Jangan mainin hati. Maksudnya kenapa? Takutnya kenapa? Khawatir? Karena dia punya trauma-trauma masa lalu dokter. Iya, iya. Nah ini yang dia mau tanyain ke dokter, gimana? Apakah hatinya udah siap? Saya tuh paling tahu bagaimana cara naklukin adik saya. Oh gimana? Gimana tuh gimana? Yang pertama, dia tuh nggak seneng sama cewek yang nanti akan meribetkan dia. Dia itu misalkan ya, kayak atensi terlalu A, pengennya B, pengennya C, pengennya wah banyak. Nah ini tuh mulai dia akan mengganggu kenyamanan dia. Trauma Iya, tas udah Hermes ada dipukul dokter ya? kelelahan Di push tuh dia nggak seneng. Iya. Karena dia dulunya mungkin trauma ya. Insiden waktu sama apa, hijab sapu. kan pernah Jadi bisa dihantam. trauma. Ya. Tas Hermes. Bukan, maksudnya pernah dihantam sama Hermes. Hidungnya Digebukin kena. pakai sapu di lift ya. Pakai sapu di lift. Iya. Dan adik saya itu nggak pernah ngelawan. Adik saya nggak pernah ngelawan, dia diem. Nah kalau udah dapat seperti itu, dia tuh gampang, dia tuh pergi. Nah di saat dia pergi itu justru paling bahaya karena masalah baru yang akan dia buat. Iya, karena dia pasti akan mendatangi siapa gitu. Dan sampai saat ini saya lihat DM-nya pun masih banyak orang yang berusaha untuk memberikan peluang. Berusaha untuk Kakak, Iki di mana? Mampir dong datang. Belum lama gitu loh. Cuma dia, oh iya gitu. Contoh ya, kemarin ada salah satu model inilah. Apa? Ya. Model. Jelas dong. Jadi dia tuh, ya ini buat kita fakta ya, Iya. bahwa dia Ini tuh, screenshot dari adiknya dokter ya? ya contoh ya kayak ini ya dia ditanya sini jalan-jalan ke apartemen aku. Kayak gitu. Di sini dah. Mampus. Itu Coba saya mau lihat Iya, balasnya iya. dokter apa dong? Adiknya dokter enggak, balasnya enggak, apa? adiknya ini kan saya bisa cloning ya, ini punya adik saya. Ini screenshot dokter, ini screenshot ya? Tadinya mau nyerang ya. Dia kan bang kata dia, iya dia sama kabarnya normal dong. Normal, Ya, normal. screenshotnya nggak apa-apa, cuma kita Iya. tutup ya. Apa kabar? Katanya kapan ketemu aku? Itu udah mulai tuh dia tuh. Dia bilang ayo lama nggak ketemu ya, Iya. profesional aja. Terus sini jalan-jalan ke apartemen aku kata dia. Sudah di mana? Di sini kata dia. Oh nanti aku main ya kata dia. Apartemen Oke, inisial B di daerah Jakarta Timur Nah, ya. Nah, maksudnya sebenarnya banyak hal godaan-godaan itu. Tapi sebenarnya dia tuh adik saya udah dalam titik jenuh. Ini saya kasih tahu. Kalau kamu sekarang masuknya tepat sekarang, tepat. Serius, aku kasih tahu karena dia Pantesan posko pengaduan udah lama nggak dapet telepon ya. bener. Karena dia itu at least aku tahu ya sama temennya suster kita juga kan yang Russian. Aku tahu dia bertanggung jawab juga. Ya maksudnya ya udahlah hidup yang di ini bagaimana. Pesangon udah disiapin. Ya maksudnya dia bertanggung jawab lah gitu. Cuma ada di fase dia nggak menyangka kalau curhatannya dia nggak menyangka kalau orang Eropa itu ternyata kalau udah bucin parah banget gitu. Foto di apartemen sunset sambil bertanya-tanya kenapa gitu dokter ya. Nah justru di saat dia dipus ya, kamu kenapa nggak ke aku? Kamu tuh sebenarnya suka aku nggak? Kamu nggak sayang aku ya? Kamu nggak- itu justru malah makin membuat nyaman dia. Saya tahu. Membuat rudal Ukraina. Enggak. Serius. Sampai nah kayak gitu sih maksudnya. Jadi kalau kuncinya pertama adalah gampang banget. Sekarang adalah di fase yang tepat.
Karena ya anak-anaknya, ponakan-ponakan saya, anak-anaknya juga makin besar, udah di pesantren, udah bisa diskusi gitu kayak, Dedi boleh nggak aku ngobrol sama kamu gitu. Kenapa Kak? Ya aku mau ngobrol ya, boleh nggak ganggu waktunya Dedi gitu. Terus dia ngobrol, ngungkapin gitu. Kayak persoalan dulu kan sampai nggak masuk sekolah berbulan-bulan waktu yang mendobrakan pintu kayak gitu-gitu. Anak-anak tuh jadi nggak masuk sekolah, jadi kena lah moralnya, kena apa? Psikologisnya ya. Sanksi sosial. Kena sanksi sosial dari apa yang diperbuat. Nah kalau sekarang tuh ya udah mulai banyak berpikir, udah enggak kalau kayak capek syuting atau apa dia udah pulang gitu. Kan dulu dia bisa random siapa aja bisa dia samperin. Nah sekarang tuh dalam fase yang begitu. Sumpah demi Tuhan aku menjamin sebagai kakaknya. Tapi kayaknya dia lagi di fase itu. Tuh artinya tuh klop ya, karena menceritakannya tuh kayak bener-bener dari bawaan perasaan. Kan kalau dia gitu. sedih, aku juga sedih. Nah. Gitu. Walaupun dia sendiri pernah ngambil pacarku juga ya sebagai kakak ya. Dia kan disikat semua. Tapi waktu malam itu, waktu pasien kita ini ketemu sama adiknya dokter, aku juga kan pas lagi itu sama adiknya dokter. Iya. Oh, yang di sana. Waktu itu kan lagi perform ya kan. Terus pas lagi duduk berdua, aku senggol. Kalau ini kok jadi cerita? Jadi reality show ya? Kok jadi reality show ya? Kan kakaknya sendiri ya. Iya, tapi kan ini jadi reality show. Bukan acara talk show ya. Tadi aku penasaran gimana kok? Ya kan, aku kan sama adiknya dokter kan, walaupun gimana pun juga sayangnya udah lebih-lebih dari saudara sendiri ya. Ngeliat lah. Terus kok dia diem gitu kan. Terus aku tegur, kenapa gitu? Kamu kayaknya tertarik sama itu ya? Sama pasien kita ya? Adik saya tuh ditanya. Oh, staf ahli tahu kata dia. Aku kan udah menangani kasus kamu udah ratusan. Aku udah bisa mengamati gejala-gejalanya ya. Gitu, jadi mungkin tapi aku bilang sama dia, tolong jangan yang ini. Yang ini masih trauma hatinya, punya anak satu, tolong jangan, masih ada ratu aku. Lebih siap bukan disakitin. Gitu dokter, makanya aku bawa nih sekarang ke sini. Itu juga yang bahaya. Kadang-kadang giringan opini kita untuk berpikir orang ya nggak baik atau baik itu juga akan menjerumuskan kita sebenarnya. Jadi di saat kita kayaknya nanti takut tersakiti, takut apa, nah justru rasa khawatir itu adalah jawaban doa dari apa yang kamu khawatirkan buat Tuhan. Nah dari rasa khawatir itu makanya aku nih coba untuk tahu orangnya itu gimana sih gitu kan dengan ikut. Tapi asik loh kok orangnya kok sebenarnya mah kayak kamu disentuh nggak sama dia? Ya, gini doang. Kok tanyanya gitu ya? Aku mau tahu dokter. Jadi kesannya kayak orang itu kayaknya mengubur yang hal yang itu. Normal. Justru kita pengen tahu bagaimana adiknya dokter Faiki kalau lagi suka sama cewek. Ini soalnya suka, ya, bukan nafsu. Beda. Oke. Normal, sentuhan kayak normal aja. Yang kerennya tuh biasanya kan kalau udah suka, katanya kan suka. Biasanya kan langsung kayak dikekang gitu. Misalkan dia perform nih, kamu diam sini ya, kenapa sini ya? Biasanya kan gitu, ya kan? Diperhatiin misalnya di atas panggung dia kesentuh sama siapa, biasanya kan gitu. Ini mah enggak, udah aja silakan terserah. Terus sampai dia lagi dikerubunin sama fans ya kan, lapar nih, mumpung dia lagi riwah, makan aja, cuek aja gitu. Jadi kayak dia lewat pun kayak malah makan lah mumpung lagi dikejar. Jadi secuek gitu. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang-orang seorang predator seperti gimana itu enggak? Dibayangannya kan aku juga dulu netizen ya, penonton ya, dengan semua kasus-kasus yang terdokumentasi dengan baik ya. Iya kan, di TV-TV nasional. Iya, saya juga termasuk parah masih gitu kan. Coba balik lagi, seperti kata Pak Dokter, nggak boleh menilai orang tuh bener-bener kayak cuma dari sisi. Iya, CCTV. Nah, TV kan makanan emang semua orang mau lihat gitu kan. Oh ya udah, berarti emang gue juga diundang kok, gue dateng. Jadi yang adiknya tiba-tiba ngelihat kamu terus ngecas gitu nggak ada? Gitu nggak ada? Ya itu kayak lebih anjing komplek. Anjing mau kawin ya? Mau kawin ketemu kucing yang galak. Iya, maksudnya itu salah satu hal temuan yang memang dia tuh sebenarnya kalau dia tuh seneng banget musik metal kan, karena waktu saya sekolah akademisi, saya sampai meneruskan sekolah di Uganda. Adik saya itu nggak sekolah gitu loh. Ya, saya kan ngambil kedokteran di Uganda kan. Terus saya sempat juga ikut praktekum di Bangladesh. Ya. Praktekum? Ya, praktekum ya. Udah lama banget gue denger bahasa. Adik saya itu akademisi ya. Gitu, kalau dia sampai ke Bangladesh gitu loh. Bahkan saat dia nganterin ke airport,
dia malah nganterin ke stasiun Tanjung Pura ya Senen, beda. Sekarang kita mau naik kereta. Nah, dia itu memang nggak pernah tertarik dengan dunia pendidikan. Saking dia pengen kalau metal ini adalah jati diri gua. Dan di scene-nya dia termasuk salah satu ya punya pengaruh juga maksudnya di metal gitu loh, di bandnya, apanya, musiknya, dan pemain-pemainnya juga pemain-pemain ya oke lah gitu loh. Di drummernya kan drummer termasuk Richie. yang Ya drummer terbaik. Oh itu emang keren banget sih, emang keren banget Terus aku akuin. gitarisnya apanya, itu sound engineering-nya dia tuh pakai musik tuh pakai tim gitu. Gak ada miss. Timnya tuh oke gitu loh. Cuma kan memang karena musik metal ya minoritas kan, fans-fansnya ya memang scene itu aja. Tapi di situ adalah letak kebahagiaan dia. Nah, kalau ada cewek yang bisa masuk ke siklusnya dia, ke areanya dia, itu poin plus sebenarnya buat dia. Ada cewek yang gitu. Maksudnya? Ada cewek yang bisa Saya masuk. belum tahu, cuma lagi berproses. Kalau adik saya kan dia kadang-kadang nggak kelihatan. Dia tuh pintar menyembunyikan perasaan. Cuma ketangkapnya mas tak Ali aja. Saya nggak tahu kenapa dia bisa nangkap. Kan di situ cewek banyak ya. Maksudnya saya lihat tuh dari foto-foto kalian ada yang Oriental, yang Chinese, ya kan? Ada yang di depan juga yang seksi-seksi gitu. Tapi, nah Mas Ali bisa nangkap di situ gitu. Itu ada poin. Terus ada juga yang menarik dokter, ini yang makanya aku bilang, wah nih kayaknya makin bahaya nih ya. Kita kan Kenapa tuh? orangnya konservatif ya, takut gitu kan. Sempat pasien ngomong, aku nggak nyangka ya aku ngelihat sisi lain dari Vicky Prasetyo, kata dia gitu. Kenapa itu jadi bahaya? Hal yang bahaya. Coba tolong diceritakan dulu Kan gimana? jadi bahaya. Kok jadi hal yang membahayakan? Bukan, itu kayaknya suatu hal yang hubungannya kok positif. makin listriknya makin sengatannya Ya. makin kuat gitu loh dokter. Bagus. Enggak, maksudnya aku melihat sisi lain dari balik lagi yang kemarin aku bilang aku cuma penonton, ih Kak Vicky gitu banget, ih parah banget, kasihan banget, jadi cewek sama lah ya. Cuma di sisi lainnya pada hari itu aku pun menilai kayak, wah ini orang kemanusiaannya tinggi banget menurut aku. Apa? Kayak misalnya mensupport siapa aja gitu dan gak peduli lu siapa, gue siapa, lu gabung ya, mereka dengan wajah berharap bisa tanpa mereka meminta memelas pun adiknya bisa langsung udahlah ya boleh ayo lanjut, apa kayak nggak ada penolakan artis-artis yang terkenal masakin gitu loh. Oh, riders Ini yang nggak itu. terlalu ini dijaga biasanya kan. Ya ini kan nggak, ya udah apa mau Asik ini. Ya sebenarnya poin juga. Apa itu termasuk gara-gara terbiasa sama metal yang gitu? Itu sih. Kadang-kadang orang kalau di dunia yang dia suka, Dia biasa aja. Karena di metal itu kelebihannya tidak ada mengkotak-kotakan, tidak ada kasta-kastaan, nggak ada riders yang berlaku. Rata-rata ya, kalau memang dia seorang metal yang sejati, nggak ada dia yang besar apa gitu loh. Jadi tetap harus Milik sama. rakyat bener-bener ya. Dia scene, kita tuh semua scene. Karena musik metal itu kan musik mengapresiasi rasa keresahan. Dia rasa sakit hati, rasa jiwa, apa. Keluarkan, Oh, ya, makanya terus harus sampoan ya, Dok, ya? protes. Hah? Apa dia hubungannya? Sampoan? Untuk? Oh, Tambahnya banyak Iya. Dok, tapi ini aku juga ya, aku pernah ngeliat adiknya dokter, ini episode ini khusus membahas adiknya dokter sedikit ya. boleh. Waktu itu lagi pembukaan Gladiator Arena gitu ya, terus bagaimana kedekatan dia sama anak-anak yatim. Aku pikir kan cuma sekedar, ini paling cuma show-show doang, Ya, cuman ya, buat ya, biasanya. apa sih ya, cari publisitas apa gimana gitu. Tapi aku kalau ngeliat kedekatannya beda. Oh, apa ya emang saya di situ? Iya, kemana sih? Aku bisa ngerasain getaran kasih dan cintanya gitu. Memang ini aku langsung kepikir satu kalimat yang aku kepikiran buat adiknya dokter itu adalah a man for the people gitu loh. Seorang manusia Untuk orang untuk orang banyak banyak. Iya, gitu. itu maksud aku. Dan itu Itu nggak keren. bisa dibeli pakai uang. Nah, ini juga yang jadi masalah di keluarga kita. Dia itu rasa cinta dan kasihnya, peduli antara sesama tinggi, mudah mencintai orang. Tapi kadang-kadang kalau udah punya pasangan suka kebablasan mencintai siapa aja. Jadi Nah, ini dia nggak boleh nih mencintai konsep baru mencintai. membayangkan dokter ngelihat adiknya dokter luar biasa kayak gitu, gitu, wah hebat banget ya, gila nih si Vicky Prasetyo. Terus nggak nyampe 5 menit ada cewek 2. Terus dia nyosor lagi. Ya, konsep mencintai itu bagus, mengasihi, menyayangi, Iya. tapi ditunjukkan kepada objek-objek yang tepat. Contoh, kita hormat dan sayang terhadap ibu, Iya. oke, kasih cinta dan sayang terhadap adik-adik, terhadap Pada teman, anak terhadap yatim. sahabat, anak yatim, semua apapun, termasuk kepada pasangan. Nah, saat cinta kepada pasangan, harusnya konsep cinta dan kasih sayangnya udah dipakukan habis gitu loh. Nah, ternyata Nah ini kadang-kadang adik aku tuh juga harus kita batasin gitu loh. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau di saat dia sudah ada yang nyaman, gini, dia tuh saya tahu banget. Ya yang hijab ada, yang manapun ada. Saat dia dapat yang galak, ya dapat yang galak atau apapun, dia tuh bisa pergi gitu loh kan.
ya di-push, ditekan, di ini dia pergi. Bukan suka ditekan. Ya maksudnya ditekan bukan berarti tekan di ranjangnya. Pasti. Itu suka ya. Suster lebih cocok jadi suster di Brazier deh kan. Dokter Brazier ya. Karena giringannya kesangkut terus deh ya. Dia nggak betah kalau belum cerita gangbang. Harus ada ini. Dia lebih cocok pasien gangbang. Iya, maksudnya cinta itu harusnya berhenti kepada seseorang yang udah didapatkan dan objek. Misalkan kayak suster saya, dulu pernah sangat mencintai mantan suami kan. Iya. Apapun diserahkan. Pada waktu berkarir kan kamu juga banyak yang deketin kamu dengan Karena cinta pertama saya Siapa ditolak kamu? sama adik Anda, dokter. masa. Di Nggak, ini hotel serius. Serius, ini kan mau dilihat episode berapa? Nah, tapi kan hubungan kamu sama adik saya baik banget kan? Ya saya bingung sih kenapa Bahkan nggak- saat kamu saya lagi- nggak pernah dinodain. Saya merasa saya nggak cantik berarti. Dinodain nggak cantik. Enggak, dulu waktu suster pertama kali bikin pertama kali single lagu Iya. dan jadi penyanyi itu kan jadi Skelton kan? Betul. Bareng sama adik saya kan, Betul. lucu manajemennya dia kan? Nah itu udah berkomunikasi dong. Sudah, tapi cuma salaman doang kan. Nah abis itu WA-WAan sewajarnya. Nggak ada. Kayak aku nih nggak dianggap. Suster, mestinya bersyukur. Baik aja jadi salah ya adik saya. Kena kutukan apa ya? Iya, dia baik. Jadi satu penghinaan buat aku yang ukurannya 36B, tapi nggak dicobain sama dia. 36B. Suster, Ya. kalau udah kena anaconda, mau operasi plastik sampai ke Jerman juga nggak bisa sembuh. Ya itu kan, tapi kan itu kan rasanya. Udah dol. Setiap kali kayaknya pernah megang-megang. Tahu banget. Kan tahu banget. Yaudah, yang itu aku lewatin dulu deh. Ini aku mau tanya ke Kianya langsung. Silakan, silakan, Ini Suster. agak dalam nih dok. Ini butuh Boleh, Suster. catatan lengkap nih dok. Boleh. Kak Kia, kamu kan pernah mengalami trauma nih kan? Seperti yang staf ahli bilang. Satu hal aja aku pengen tanya. Kehadiran orang baru ini bisa membuat kamu tersenyum lagi itu karena kesederhanaannya dia atau memang karena kamu udah siap sembuh? Untuk saat ini nih, Iya. Oh, ini kalau- bagus nih. Iya. Siap Aku sembuh. pengen tahu deh. karena kesederhanaan dia maksudnya gitu. Karena dia membawakan kesederhanaannya sehingga kamu nyaman, atau memang kamunya udah siap mau sembuh dari luka lama? Itu kan dua keputusan yang beda nih. Udah siap mau sembuh dari luka yang lama. Cuma tetap namanya pengalaman harus jauh lebih hati-hati dan teliti. Apalagi gue sekarang udah punya anak yang gue syuting aja, gue kerja mati-matiin aja, gue sambil ngasuh gitu. So kalau misalkan sampai gue punya masalah lagi dalam percintaan, gue hancur, anak gue juga bakal ngalamin, dia bakal ngeliat, dia bakal sedih gitu ngeliat ibunya gimana gitu. Kalau pasien ini Muslim nggak keyakinan? Muslim. Oh berarti pas. Cuba Gooding Jr. dokter, seorang aktor ternama dari Amerika pernah bilang. Siapa namanya? Cuba Gooding Jr. Bapaknya siapa namanya? Nggak tahu. Susah ya. Ya, Bin Junior lah itu. Bapaknya Dia si Junior. bilang, Apa dia bilang? berhati-hatilah dengan single mom yang memiliki anak, katanya. Kenapa alasannya? Jangan kamu mainin. Mereka telah melewati segala-galanya. Mereka telah melewati kesulitan yang begitu besar. Dan mereka juga memiliki anak yang harus diurus. Jadi kalau pria-pria di sana yang ingin memanfaatkan, yang ingin mengambil kesempatan, tolonglah Jangan dari janda ya. Masih ada ratu. Nah, kan dia sama jangan. Emang si Golden bisa ngebedain. Si Golden ini, siapa yang ngomong si Kuba kan? Iya. Kuba Golden. Iya, dia bilang janganlah kalau sama yang single mom udah punya ini. Kalau unless lu serius, kecuali kalian benar-benar pengen serius, jangan pernah mainkan perasaan. Sebenarnya saya mereka. nggak setuju apa yang dibilang si Kuba. Oh gitu. Jadi gimana? Karena kalau konsep untuk tidak menyakiti harusnya tanpa memandang siapapun dia. Betul. Justru, sekarang contoh gini, kita menyakiti satu wanita, anggaplah dia janda. Ya kadang-kadang saat tersakiti ini kalau kita bicara compare ya, saat disakiti dia udah punya backup perasaan, udah punya rasa mengelola, udah tahu bagaimana cara mengelola hati dia supaya tidak terlalu sakit lagi, karena pernah merasakan yang lebih sakit. Itu contohnya. Sekarang kalau di compare dengan satu wanita misalkan yang masih remaja, masih berbunga-bunga, tiba-tiba disakitin juga, ini nggak boleh. Karena kenapa? Di saat kita menyakiti hati perasaan si wanita ini, bukan hanya menyakiti satu orang wanita, tapi membunuh ribuan yang akan melahirkan generasi. Dokter Viking luar biasa bijaksana ya. Luar Makin biasa. burung Kakaknya aja darah. luar biasa. Gitu maksudnya. Jadi Iya. konsep untuk tidak menyakiti harusnya si Kuba jangan membatasi dan mengkotak-kotak. Si Kuba. Kuba. Ya bener kan namanya Kuba? Bener namanya Kuba. Iya. Dokter, terus kalau pasien yang ini dokter ya, aku bilang sangat bisa menjaga harkat dan martabatnya dia.
Walaupun kenapa bisa beralasan seperti itu? aku pernah melakukan background check ya sebelumnya ke teman-temannya dia, ke orang-orang di sekelilingnya, Seperti dan muda ternyata di BO atau enggak kayak gitu. dia sangat menjaga kehormatannya. Makanya aku sedikit khawatir sama beliau pada saat mulai tumbuh rasa cinta. Tapi pernah nggak sih ada orang-orang yang berusaha untuk menawarkan udah Iya ada, ya Allah, sampai petinggi kayak ada. Itu boleh ngomong nggak sih? ya maksudnya nggak boleh Ada. identitas ya, tapi seorang pejabat gitu atau seorang perusahaan. Ada, pernah ada. Pejabat. Nah dia tuh Open. Banyak. Cleving open juga. Pengen open tapi nggak Nggak nyentuh. laku. Enggak, dia mau merendah mulu. Padahal suka pulangnya siang, kok habis dilepas nih. Enggak, kalau kamu sendiri tawaran dari hal orang langsung terang-terangan atau Itu tuh jadi kayak aku dibohongin sebenarnya awalnya sama asisten aku. Jadi asisten aku kan banci gitu, dia bilang, "Kak, dek kan lu mau nikah." Ya emang gue pengen banget nikah, gue bener-bener pengen banget menyayangi suami gue, ngurus rumah tangga apa segala macam kan. Pengen punya keluarga lah. Ini ada nih yang mau kenalan petinggi. Oh gitu, mana coba lihat fotonya. Nggak boleh, soalnya kan takutnya nanti disangka aneh-aneh katanya kan. Emang single kak, beneran dia udah mau nikah katanya kan. Nanti malah kakak mau dikasih uang kayak 10 juta gitu katanya buat nemenin makan doang, kakak baju rapih aja. Aneh gitu kan. Nggak, aku nggak mau, terus dia tiba-tiba ngemis lah mohon. Aku paling nggak bisa kalau kayak gitu. kayak coba. Karena kamu penasaran juga kan, pengen tahu apa sih ini sebenarnya gitu. Kayaknya tokennya listrik belum Lebih ke Si orang yang mau dia tuh kayak bener-bener kayak Kak ini mah please banget, gue soalnya juga kalau ngenalin lu kayak gue dikasih uang jajan karena dia emang suka sama lu, kayak ya emang ada sih orang yang kenalan terus udah ini buat beli jajan makasih gue kenalin sama dia kayak gitu kan. Cobalah aku, ya udahlah kita mau baju rapi, gitu ya, baju rapi. Oke, coba baju rapi banget. Ternyata dia tuh ngajak disuruh makannya tuh di hotel, tapi di tempat makannya kan, di restonya. Begitu datang, tiba-tiba aku datangnya juga rame-rame gitu kayak beberapa orang. Tiba-tiba diajak si orang ini sakit, nggak bisa makan di resto. diabetes atau Harus ke kamarnya. ke kamarnya. Saya masih polos banget, masih anak-anak masih waktu itu. Kok gitu? Tapi jangan ada ninggalin gua ya. Udah panik kan, udah mulai panik. Tapi kamu ke kamar akhirnya. Iya, tapi ramean. Dianterin sama Rame-rame. Ada si asisten aku, ada temannya dari mereka, ada ramean lah gitu, kayak meyakinkan banget. Masuk. Ya beneran nih kan nengokin orang sakit. Jadi kayak bagus gitu ngebawanya gitu lagi sakit. Tengokin lah. Pas masuk juga hilang semua. Lah, aku langsung panik gitu kan. Nah, itu kok aku bilang serangan panik. Enggak, kenapa dia hilang semua kok bisa gitu? Nah kan aku bingung kan, kayak anjir apaan sih nih, takut dong. Udah nggak apa-apa katanya, ini gue emang lagi sakit, udah duduk aja dulu. Nah aku tuh kalau udah serangan panik kayak takut ya, tapi kayak udah siap-siap nih gue harus apa nih kalau sampai dia macam-macam gitu kan. Duduk jauhan, berjauhan banget. Dia kayak benar-benar menghargai seorang perempuan, seperti benar-benar dia menghargai dan emang dia dalam kondisi sakit. Oke, dia Emang sakit dia? Dia menunjukkan seperti itu. Tapi nggak tahu sakit atau Nggak tahu. Oke. Tapi Mungkin dia nanya dong, kamu tinggal di mana? Aku bilang, saya ngekos. Dengan bangganya, karena menurut aku untuk seorang Kia Putri yang berhasil ke Jakarta seorang diri, ngekos aja buat aku tuh udah hebat gitu. Oh, Sebuah ya. kebanggaan Ya, gue. apa adanya diomongin lah. Dengan bangganya. Segala macam dia bilang, wah kamu hebat ya, masih ngekos, berarti kamu benar. Nah gimana maksudnya nih? Ya, kan? Biasanya tuh kalau misalnya sama kamu nih ya jangan cari cowok kaya katanya, karena cowok kaya itu, pacar yang kaya itu, ketika kamu misalnya dibeli hadiah atau kamu dikasih tinggal di apartemen atau segala macam, begitu putus diambil semua. Tapi kalau kamu sama petinggi, mulailah dia mau promosikan diri dia, wah udah nggak benar. Ini kan aku denger gini kan, banjir lah. Ada orang yang dikenal? Enggak. Bukan. Kita kenal nggak kira-kira? Kayaknya nggak mungkin kenal sih. Oh, dia petinggi di institusi aja? Di sebuah tempat lah. Nah, di sebuah tempat. Terus dia bilang, tapi kalau kamu sama petinggi itu tuh kamu apartemen dikasih mewah, pokoknya kamu putus. Wah, mau promosikan diri nih, wah udah ini mah fix nggak bener. Tapi memang tetap berjarak, mungkin awal mula dia mencoba kali ya. Kan aku udah yang udah yang panik gitu. Tapi dia pakai celana kolor pendek? Enggak, bener-bener. Enggak, ini bener-bener. Tahu dia pakai celana bola atau apa? Kenapa aku bisa? Dia nggak pakai celana bola. Ya kan bisa kalau di dalam hotel kan orang juga sebenarnya pakai celana bola. Kok kenapa ketawa? Bola. Kan emang bener. Enggak, dia normal aja, masih normal. Normal, malah Kan sakit kan? Gimana ya? Hah? Ya kan orangnya lagi sakit dong. Iya, ya gitu. Pokoknya bener-bener membawa aku ke satu titik yang
ya emang kelihatan sakit nih, emang ini nih. Jadi mau nggak mau kayak mengikuti. Ya, tapi seenggaknya waktu itu jalan ada dia. transaksi nggak sih sebenarnya? Nah, setelah ngobrol-ngobrol, aku nanya dong, emangnya Mas beneran single? Enggak, saya punya istri. Anjing, bener ini gue dijual, fix ini gue dijual. Dijual karena kan lagi kan single, mau nikah. Ternyata Oh, beristri. dibohongin. Nah, habis itu kan ngomong apa lagi berikutnya? Oh, ya udah diem yang panik gitu, udah mulai gue pamit, udah mau pamit kan. Oh, udah nyelipin lah tuh duit luar negeri lah tuh 10 juta lah apa berapa. Oh, nggak ada sampai tersentuh? Sama sekali satu. Kisan ada tapi? Nggak ada satu ujung jari pun enggak. Nah, terus dia Aku bener-bener takut, bener-bener mungkin karena dia ngeliat akunya juga kondisinya takut kali ya. Udah habis dia kayak aduh panik banget aku bener-bener. habis itu panik banget. tukeran handphone? Emang dari awal kan emang dikasih nomornya. Terus akhirnya kamu? Aku blok. Habis itu? Aku blok, takut, aku bener-bener takut. Kenapa Udah. takut? Kenapa kamu ngambil amplopnya? Kan buat si asisten aku minta butuh itu katanya. Butuh apa? Butuh uang itu kan dia maksa aku untuk ketemu karena dia mau minta jajan gitu Oh, kan. jadi kamu jadi tameng buat temennya? Iya, makanya aku tuh kayak gobloknya tuh kelewat goblok. Bagaimana kalau ini yang udah senior gitu? Aku ya, ini ada petinggi, terus ada Saiki dan Vicky ya kan. Kalau dokter kan aku juga masih ragu-ragu nih sama dokter nih. Dokter kan akademisi ya, memang lurus-lurus saja. Ada seorang petinggi yang pura-pura baik, terus menipu Kia Putri yang sebagai janda. Aku lebih ngerasa dibohongin sama asisten akunya sih. Iya, apapun Oh, itu. bukan si ininya ya, Iya, kan dia juga kan nggak tahu ya. Bisa jadi aku dia nggak juga tahu mereka kemana-mana. ngobrol apa. Iya, gitu terus. kan. Iya, dan ada seorang Vicky Prasetyo yang udah dikenal, dilihat jelek gitu. Secara terbuka, ini tutup-tutupan. Aku sih lebih bangga sama Vicky Prasetyo sih. Lebih iya sih sebenarnya kalau bagian situnya. Karena aslinya ternyata dia nggak begitu, beda sama yang petinggi ini kelihatannya baik. Tapi dia kemarin sakit loh, saya lihat di rawat. Vicky Prasetyo, Iya. sakit beneran apa itu? Sakit Yang beneran, dirawat. kayak stres di dokter. Sebagian fisik, sebagian stres kayak gitu. Kalau stres imun turun. Jadi buat aku pribadi gitu ya dok, kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gitu tuh sungguh sangat disayangkan gitu. Laki-laki berkamuflase bilangnya baik padahal bajingan. Tapi kalau Ratu sendiri jujur, pernah nggak orang yang sampai nawarin diri Ratu, bukan sweet, bukan, yang nawarin diri seorang suster saya pernah nggak ada? Pernah ada. Sana. Banyak nggak? Kenapa? Banyak kan? Kamu bisa ngaku Pasti akunya banyak. tuh, yang siang, yang Enggak, yang sore. waktu kejadian kita lagi di acara itu, kan kalian ngobrol. Aku mah menjajakan diri sendiri. Mau gitu. Yang lagi di acara kemarin kan, yang ada di ini kan, Iya makanya aku, Senoparty kan? Iya, makanya aku kan muter kan. Iya, aku lihat. Pakai baju warna pink. Hah? Aku pakai baju warna pink, jaket hitam. Enggak kok, tapi dia baju hitam. Iya, segini. Ini jelas. Oke, terus kamu pergi. Lewer. Iya, aku cari mangsa lah. Ini bukan konsepnya, bukan nyari mangsa. Konsepnya kamu yang ditawarin sama orang apa enggak? Belum pernah ditawar orang, makanya Nggak aku serius cari. dong ini, suster. Bener serius, makanya aku yang mau mencari. Kamu orang yang seksi begini, montok, body kamu udah kayak bajai Bangladesh. Enggak ada yang mau orang. Nggak ada yang mau, nggak ada. Masa? Kalaupun- Bukan. Orang datang sengaja untuk menawarkan kamu. Yuk, saya butuh berapa kalau buat sama kamu, show time atau apa gitu. Wah, kalau Itu gitu ada juga nggak? nggak ada, aku juga Nggak nggak ada, gitu. nggak Nggak ada. kayak gitu. Hah? Nggak ada. Oh. Mican. Nggak kayak gitu. Ican apa? Apa Mican? Hah? Mimi cantik. Oh, soalnya ada juga sih yang memang terang-terangan ngomong gitu loh. Kadang-kadang dia ngomong gitu, bisa nggak ini sekian gitu. Jadi dokter kalau adik ke dokter kalau dia gitu berapa gitu. Bukan. Lingkup pertemanannya. Oh, pertemanan. Karena lingkup pertemanannya juga ada orang yang suka, oh gue suka sama dia nih sekian. Ada juga orang ya, ini kita sebutin nama, pengusaha besar banget. Terus dia minta sama adik saya, ya, nomor artis siapa yang dia suka. Udah, kasih nomor rekeningnya, udah, dan dia nggak kenal. Saking dia kayaknya itu orang. Sampai dia udah transfer nih, jret, udah sekian. Dan angkanya juga nggak tanggung-tanggung. Terus itu nggak kenalan, nggak apa. Nggak dikenal dan dia nggak mau Seneng kenal. aja gitu pokoknya kayak. Misalkan kayak dia habis nonton misalkan Ratu nih, dia habis nonton Ratu, udah dia nanya ke adik aku kan, lagi kenal nggak mas ini? Gak kenal. Terus oh iya deh, saya minta dong nomor rekeningnya dia. Hah, Gitu. buat apaan? Nggak ada, udah ini aja. Oh ya udah, nih dikasih langsung. Pik, makasih ya Pik, bilang aja sama dia. Dan dia nggak berusaha untuk minta WA-nya juga. Nggak minta video. Mungkin dia apa. lebih kayak bangga melihat dia. Enggak ngerti kenapa Boleh konsepnya. dikenalin mungkin ke artis-artis kita. Suatu saat dia akan pulang. Dan dia salah satu juga yang bantuin adik saya waktu di Salemba. Oh. Angkanya juga fantastis. Itu ibu saya sampai nggak percaya ada orang di dunia itu yang begitu. Wah, emang orang baik. 500 million ngebantuin orang buat orang lagi susah tanpa ada jaminan, tanpa ada apapun dan nggak boleh Tanpa minta dikembaliin. publisitas, Dan tanpa nggak minta boleh apa. dikembaliin.
nih udah anak saya udah mulai syuting lagi, udah punya uang, boleh nggak dikembaliin? Enggak, jangan. Itu buat saya untuk nolongin Vicky gitu. Semoga diberkati dia. Amin, amin. Itu orang baik banget beliau. Nongkrongnya biasa di mana, Dok? Dia sekarang lagi di luar negeri, tapi suatu saat dia akan datang ke Indonesia. Oke. Ya, bocoran dikit ya. Pokoknya perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia itu punya dia. Deddy Corbuzier, Dok? Bukan dong, kan dia nggak di luar negeri sayang. Pokoknya dia orang baik banget, beliau baik banget, nggak mandang apa-apa. Langsung tiba-tiba ini. Nah, salah satunya ada teman kita juga yang dikasih sama dia. Lu nggak boleh nyebutin namanya. Inisial? Udah nggak boleh nyebutin Nggak, inisial namanya. langsung. Pokoknya lingkupnya di lingkup kita. Semuanya nih ada di lingkup kita. Dikasih tanpa ngomong, tanpa apa, nggak minta apa-apa. Kali aneh-aneh foto-foto atau video atau apa kali namanya di luar negeri. Enggak. Mau berangkatin juga enggak. Mau ngapain juga enggak. Udah dia mah enggak. Yang penting dia kasih aja udah gitu. Luar biasa Itu sih maksudnya. Jadi maksudnya nggak semuanya orang gini, nggak semuanya orang konsep yang dia besar terus dia punya uang itu juga bisa main-mainin orang lain gitu maksudnya. Jadi Opera lebih ke situ gitu loh. Ya bisa jadi yang itu juga nggak gitu kali ya, mungkin sih. Iya mungkin. Mungkin kan? Bener juga. Karena aku bener-bener sama sekali. Dan dia juga nggak nggak tahu kan. Kalau dia merasa dia kecewa, dia nggak dapat sesuatu yang dia capai, dia protes dong. Iya, sedangkan nggak ada. Nah, dengan dia nggak protes, dengan apa? Ya tapi sih pembelajarannya adalah maaf ya, asisten kamu nggak baik Oh udah hilang, nggak mau lah aku itu strike. dengan situasi seperti itu, gitu loh. Maksudnya boleh berteman dengan siapapun, tapi nggak boleh memanfaatkan orang lain untuk kepentingan personal, gitu. Oke, kalau misalkan dari suster sendiri nih, sekarang kan suster sendiri juga kondisi single, Iya. iya kan? Iya. Ya walaupun ada beberapa yang mendekati lah ya, tapi dia tetap yang menafkahi. Yang menanggapi. dia memilih single. Saya single. Dulu saya lihat juga pernah berapa kali suster itu kan juga terluka ya hatinya Iya. karena dalam rumah tangganya yang tidak berjalan baik. Nah, kalau sekarang kondisinya ini kita coba aja melihatlah secara objektif luar, ada orang yang bertindak sebagai mengambil suami orang atau bermain selingkuh dengan suami orang atau apa atau pelakor lah. Oke. Sebenarnya di kacamata suster sendiri bagaimana sebenarnya saat melihat fenomena kesalahan itu? Ya kalau misalnya aku ngeliat orang yang udah tahu nih si cowoknya udah punya istri gitu ya, terus dia secara belak-belakan bangga dan sengaja menaruh luka dan malu mau ke cowoknya kek, ke istrinya kek, itu menurut aku nggak benar. Tapi kalau ngumpet-ngumpet masih oke lah. Ini yang aku sekarang lihat nih. Kalau ngumpet-ngumpet masih nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu publicly itu sengaja menyakiti secara sengaja, kemungkinan besar sih kutonjok sih kalau ketemu. Dia sengaja mempublish untuk menyakiti hati si istrinya biar dia sakit terus pergi meninggalkan si suaminya itu gitu. aku nggak setuju. Tapi kalau ngumpet-ngumpet berarti dia masih punya rasa malu nih. Sekarang konteksnya kamu sebagai objektif. Ini ada cewek yang bertindak mungkin sebagai pelakor kita Iya, bilang. iya. Yang kedua ini adalah si cowoknya. Iya. Yang ketiga ini adalah istrinya. Iya. Nah, dalam tingkat kesalahan Iya. setelah mereka terjalin hubungan, kira-kira yang lebih salah wanitanya yang memang sebagai pelakor tidak melihat bahwa ini adalah suami orang lain, atau suaminya juga yang membuka ruang buat wanita? Saya katakan yang salah adalah istrinya. Kenapa istrinya nggak tonjok aja wanita sama suaminya langsung? Kenapa Jadi kalau ratu, Kalau sekarang Kalau ya, Ratu ini sebagai istrinya nih, misalkan di orang yang ketiga, istrinya lah, istrinya, sisanya, tiba-tiba ngelihat suaminya yang lagi berjalan dengan wanita lain, kalau aku yang sekarang saya akan tonjok suaminya sama istrinya sama perselingkuhan itu. digulung dua-duanya. Gulung dua-duanya. Kalau istrinya yang pelakornya juga misalkan dia petarung, Ya nggak semana sih emang. aku pernah ngeliat dia tinju dokter, serem. hubungannya bukan ke tinju ya, ini bukan kita ngeliat ini ya. Aku pernah ngeliat dia Fight. boxing, kan dia suka Makanya dia berani boxing bicara kan? seperti itu. Karena kalau sekarang secara objektif aku ngelihatnya itu adalah kesalahan yang dibuat oleh dua orang. Kalau benci sama pelapornya doang ya nggak bisa. Nggak Benci bisa. sama suaminya doang ya nggak bisa karena endingnya akan saling Karena mereka memaafkan. satu paket. Betul. kesalahan. Tapi kalau aku diulang ke masa yang kemarin, ada kemungkinan besar aku kayaknya nggak mau damai duluan. Kupukul dulu yang laki pakai sepatu, yang ceweknya kupukul pakai gelas. walaupun itu jadi masalah nantinya. Kan ini kan udah kan aku bilang kalau menyakiti secara sengaja dan mempublikasi secara sengaja itu pantasnya dihantam. Kalau aku yang sekarang Kalau bentuknya dia tidak mempublish nih, dia diem-diem gitu misalkan di belakang, tapi ketahuan sama lu. itu aku nggak apa-apa. Ah. Karena itu hilaf yang tidak didasari oleh rasa mau untuk merusak punya aku sama suami itu. Jadi kalau yang sengaja untuk ngomong aku gulung sih. tanpa mandang bulu. Punya bulu nggak? Keriting mungkin. Oke, sekarang kita bicara sebagai seorang host ya. Misalkan kita di acara. Iya. Kita lihat juga kemarin kan
teman kita juga Denis Kariesta. Iya. Ya, kita bilang ya, ini kita sekali lagi ini as host ya menilai objektif. Terjadi permasalahan dengan si A, seorang pria itu, dan juga seorang wanitanya. Nah, konteks kalau permasalahan ya Denis ini, kalau dari kacamata Ratu bagaimana sih sebenarnya? Kalau menurut aku ya, kalaupun memang itu benar, stop aja, nggak usah dijadiin konten. Yang kamu keberatan itu mempublishnya itu. Mempublishnya karena masih ada anak, istri, keluarga istrinya, keluarga si cowoknya. Ini kan nggak bener. Ini keluar dari normatif orang berpikir logika normal, ini nggak masuk nih. Ini nggak boleh. Kalau memang terjadi perselingkuhan dan sudah dia bertobat, maaf, ya udah selesaiin aja. Habis gitu. Selesaiin, selesain, jangan di apa. Berarti kan dia mencari uang lagi nih. Di balik sakitnya ada istri, anak, mertua, segala macam. Sedangkan mungkin suaminya ini lagi pengen berbenah diri, kan nggak pernah tahu. Kalau memang mau benahin diri sendiri. Jangan sampai kayak gini terus nanti dibenahin sama orang lain pakai pukulan, kan nggak lucu. Dalam juga ya. Karena mungkin kan Ratu sebagai posisinya yang pernah mengalami di Nyonyanya. Kalau ada orang ngebalikin lagi kamu, kamu jangan bicara kayak begitu Ratu. Kamu dulu pernah ngambil suami orang. Ada nggak fakta itu? Pernah nggak? Kamu jamin dari kisah hidup kamu dari awal sampai sekarang nggak pernah ngambil suami orang? Aku nggak pernah. Alhamdulillah. Saat suami kamu juga pernah diambil orang lain? Nggak pernah, alhamdulillah. Suami aku diambil sama perempuan lain. Aku kalau ditanya sekarang, aku nyesel dulu ketika sepatuku disausin, aku dijedotin ke tembok. Aku nggak ngelawan itu, aku nyesel itu. Oke, bukan. Permasalahannya adalah gini. Saat kamu juga pernah traumatik, seorang suami kamu diambil oleh wanita lain, Iya. kan berarti pelakuannya. Secara barbar ngasih tahu nikah pas aku lagi hamil, apa nggak itu dilemparin malu secara Itu menimbulkan nggak sih rasa benci kamu terhadap objek-objek orang yang punya berperilaku sama kepada orang yang pernah menyakiti kamu sebelumnya? secara spesifik iya, secara general tentu enggak. Kan ada yang pijet, itu enggak, aku enggak lihat itu salah. Pijet itu enggak ya? Itu enggak, menurut aku enggak. Karena cuma tangan. Kalau misalnya simpenannya diam-diam, itu juga menurut aku nggak salah. Kenapa? Karena mereka tidak mencoba merusak atau menyakiti fondasi awal bahagia yang ada nih. Itu kamu anggap sebagai hilaf aja? Itu hilaf, mau panjang kayak mau sebentar, terserah. Kamu mau maklumi kalau ada pasangan kamu begitu, yang penting kembali ke rumah kamu maklumin? Aku maklumin. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang nggak terima itu di saat dia mempublishnya ini? Mempublish, menghina, menyudutkan, membanggakan, menceritakan, sampai hal-hal intimnya menurut aku itu nggak masalah. Kalau kamu ketemu di suatu tempat sendiri yang tidak ada hukum di satu pulau, apa yang akan kamu lakukan saat ketemu orang wanita dengan karakter seperti ini? Aku mau tanya sih pasti tentunya. Kenapa bisa begitu? Landasannya apa? Kalau memang sakit hati, ya sembuhin hatinya sendirilah. Kalau memang dendam, ya samperin aja. Kalau ngobrol gitu dong di satu pulau. Kalau misalnya mau ribut aja nih sama aku. Gitu. Kalau di pulau kan? Ya di pulau udah nggak ada orang. Jadi kamu mau ngobrol doang, situ pulang naik boot, gitu apa bagaimana? Apa tetap diselesaikan? Aku pasti akan ngebantu dia. Maunya apa? Kamu maunya apa? Kamu mau balas dendam? Mau apa? Mau nyakitin? Mau apa? Mau pukul-pukulan? Ya udah gitu. Kamu siap kalau pukul-pukulan? Yang enggak sih, nggak tahu. Emang kenapa? Ya kalau sampai pukul-pukulan dihadapkan dengan orang seperti itu, kamu siap apa enggak? Kayaknya aku bisa membabi buta sih. Soalnya kan dulu kan aku Traumatik perasaan itu yang akan menjadi kekuatan kamu maksudnya? kemungkinan besar ya nggak sih? Iya. Ketika kita disakitin sebegitunya terus kita nangis minta maaf, ya Allah tolong. Dikasih kesempatan bisa mukul pelakor ya. Mohon maaf ini. Oke, adik saya itu kan sekarang lagi berkegiatan tinju. Iya. Adik saya dikeroyok sama bertiga. Ya mungkin juga nanti kalau Kia datang bisa menjadi penyemangat juga tuh buat adik saya ya. Saat adik saya datang. masuk. Karena tidak ada di dunia ya. Satu dikeroyok bertiga ya. Dia dikeroyok oleh bertiga orang. Makanya dia tadi latihan walaupun saya tahu dia kurang tidur tapi dia tetap latihan. Nah, sekarang permasalahannya adalah di situ ada satu petarung yang belum dapat lawannya. Siapa? Jadi gini, ada pesulap merah itu versus Habib Jindan, cicitnya Mbak Priuk. Itu pesulap merah lawan Habib Jindan. Nah, game kedua itu ada sang gladiator. Adik saya, Vicky Prasetyo dikeroyok oleh bertiga. Dia dikeroyok sama Rasman Nasution, ya, Bang Rasman Nasution. Ada gede tuh ya, Pak Dodi yang punya taekwondo waktu itu, Pak Dodi. Terus juga ada sama penguasa tatanan bumi, Rod Rangga. Saya khawatir sama yang terakhir dong. 3 lawan 1. Nah, satunya lagi ada seorang petarung wanita namanya Denis Kariesta. Nah, belum ada nih. Belum ada lawannya. Maksudnya di antara kalian mungkin ya bisa Kia ataupun Ratu kira-kira Aku aja lah dok. Kayaknya Kamu berani dia lawan lebih Dennis? nggak ikhlas, dia yang lebih butuh mengeluarkan. Kamu tahu Denis Kariesta adalah
siapapun dilumat sama dia. Bulldozer Tanpa itu. bulldozer gusur terus. Emang dia Tuhan? Wish. Kamu siap lawan dia? Saya tanya. Kalau andai kata nama kamu yang dipromosikan untuk bisa satu ring bertanding ya 3 ronde bersama seorang Dennis Karyesta, Ratu Rizky Nabila, siap atau tidak? Dengan fenomena banyak orang di KDRT diselingkuhin sama pelakor yang barbar nih, kayaknya aku pengen deh malah ngelawan Kak Dennis secara hormat di ring sport, salaman gini. Yuk. Ya kalau Tanpa gimmick loh ya ini ya. ya enggak lah. Demi Tuhan, demi Allah ini tanpa gimmick ya. salaman Bertarung bener. Salaman dulu kan aku kebetulan temenan juga kan. Tapi nanti gebuk-gebukan sampai berdarah-berdarah ya gitu. Jangan ada Karena ini banyak keluar hati ini. orang-orang yang pengen ngelihat mana nih figur cewek yang gak lemah tapi pernah di KDRT ditinggal dan dilalalain, belum ada loh. Siapa tahu aku bisa wakilin, kasih motivasi yang baru. Oke, kalau hari ini, detik ini, kita nggak tahu ini kan jejak digital yang bisa diupload kapanpun. Iya. Pasti diupload segera sama manajemennya Pak Rofi, kemudian ditayangkan. Ya kan, kalau Dennis Karyesta akan nonton tayangan ini, seorang ratu akan mau berbicara apa terhadap Dennis untuk di atas ring? Silakan. Hai Kak, sebelumnya kan kita temenan ya. Tapi aku tuh pasti udah tahu jawaban dia pasti enggak sih, kita nggak temenan, udah kebaca. Cuman dengan adanya ini, kalau misalnya aku bisa berkesempatan mewakili beberapa hati yang mungkin bisa diwakilkan, aku akan senang untuk menunjukkan bahwa istri pertama tuh memang akan lebih dari segalanya gitu. Untuk bertarung kering. Bertarung kering, aku nggak suka banyak ngomong sih. Aku tuh pakai jurus Habib Nurmagomedov aja. Oh, seorang fighter. Pasti dibacotin nih, tapi nggak apa-apa, diam aja. Kamu kayaknya sedih saat menyampaikan pertarungan mewakilkan seorang perempuan, seorang Iya. istri, seorang ibu. Saat kamu bertarung nanti pasti kamu mewakilkan perasaan banyak orang banyak. Menurut kamu akan jadi seperti itu. Dan kamu siap dengan bertarung dalam kondisi apapun. Gini loh, nggak gampang jadi perempuan ya Kak. Kita harus mengupgrade diri kita tuh hari demi hari itu harus baik, apalagi jadi public figure. Harus ada yang bisa dicontoh, diambil. Jadi kalau memang aku harus babak belur di ring untuk mempertahankan kehormatan seorang ibu, wanita, janda, gadis, aku bakalan tarung mau 10 ronde diulang di rewind besokannya. Walaupun Dennis sekarang saya lihat bertarung, dia tenaga. Iya bagus kan, biar lebih fair toh. Kamu siap? Siap. Ya silakan coba. Kalau Dengan yang lain. segala ketulusan aku ngajakin Kak Dennis Karyesta untuk bertanding di atas ring. Aku mewakili. Kita apresiasi ya. Semoga ini bisa menjadi ajang olahraga ya. Maksudnya bukan ajang saling menyakiti, tapi lebih kepada olahraga ya. Oke, Staf Ali, kayaknya cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ditutup menarik sekali. Kia Putri, apa yang mau disampaikan terakhir kira-kira untuk seorang wanita pastinya dengan melihat segala macam polemiknya yang ada, apalagi kisah-kisah tentang tadi lah. Nah, ya jadi wanita itu pastinya harus kuat, harus siap di awal, jangan dibutakan cinta karena lu nggak tahu ketika lu dibuang gitu aja, sedangkan lu punya buntut yang harus lu hidupin. Itu perjuangannya bener-bener air mata, keringat semua. Jadi sebelum Anda menjalankan lebih lanjut, teliti dulu siapa yang akan jadi calon untuk anak kamu kelak. Lebih ke seperti itu. Oke, kalau nanti berlangsung juga kamu mudah-mudahan sebagai seorang kakak kamu bisa masuk Oh, nanti aku bakal nanya sama calon, kamu mau istri berapa? Jadi jelas. di awal. Di awal, jadi jelas. Walaupun dia nggak punya niatan itu. Walaupun gak punya niatan, ini maksimal pahit-pahitnya, sok gerakon hilaf daripada celap-celup penyakit ke saya. Dokter, Kamu semakin dekat loh untuk masuk ke keluarga besar Prasetya. Keluarga besar. dokter, Ya. baru-baru ini ada film bagus banget judulnya The Woman King, tentang wanita-wanita luar biasa Siapa yang main? di suku Afrika. Aku lupa namanya yang lain, tapi dia menang Oscar gitu. Oh. Dia menjadi, ternyata di Afrika di tahun 1600 sampai tahun 1800 di suatu negara Afrika Barat itu ada suku yang pasukannya nih itu justru wanita-wanita. Namanya pasukan Agoji disebutnya. Dan ini isinya wanita-wanita yang kehilangan suaminya, meninggal karena perang, apa semua segala macam, dilatih jadi pasukan elit militer. Dan luar biasa, perang sering menang mereka ternyata, dokter. Dengan membawa rasa luka. Dengan Jadi luka kekuatan mereka besar. membalaskan dendam kematian suaminya Tanpa memandang apapun. Mungkin juga kalau misalnya ada dendam yang diselingkuhi apa segala macam, bergabung semua dalam pasukan Agoji ini, The Woman King, dokter. Ini kisah nyata, mereka hampir 300 tahun pasukan elit ini berdiri.
dan membela negara nomor 1 itu. Di mana negara? Afrika Barat. Iya, tepatnya di apa? Lupa namanya. Tapi apa yang kesan yang Anda ambil dari film ini? Bahwa wanita ini ternyata ya, begitu dikasih kesempatan dan dilatih, mereka bisa ngalahin pria loh. Malah dokter nggak usah sesama wanita, lawan pria loh, lawan musuhnya tuh tentara-tentara, benar-benar tentara, dan mereka pernah mengalahkan juga tentara Inggris. Sampai akhirnya mereka disebut adalah pasukan Amazon. Saking Dari dewa Yunani, predator. pasukan Yunani yang terdiri dari cewek-cewek itu, begitu orang-orang Inggris ngeliat itu, wah gila nih, ternyata benar-benar ada wanita-wanita Amazon di Afrika, gitu dokter. Itu Dari hati dan- sakit hati, dari keinginan untuk membalas dendam, Hati dan fisik udah terlatih jadinya, Berarti bukan udah cuma komplit pikiran ya. aja. Udah tercapai semuanya ya. Pencapaiannya harus bener-bener bisa menjadi seseorang yang lahir karena luka. Berarti pasukan Agozi namanya. Iya. Kalau di Algozo nggak beda ya. Makanya hati-hati dokter, karena pembalasan hati seorang perempuan. Ya, karena gini, kemarin juga kan saya punya ART ya. Inisialnya Y. Oh, yang dipotong nih dokter ya? Dipotong burung suaminya gitu. Itu ART di rumah kita. Kejadiannya di Cikarang waktu itu. Saking dia kesel, dia saking cintanya. Karena gini, kalau wanita setinggi-tingginya dia mencintai, maka kecewanya pun akan sama dengan setinggi dia mencintainya itu. Nah, jadi begitu dia kecewa, suaminya lagi diem, kebetulan pakai sarung, dibuka sarungnya, digunting, dan sampai saat ini lagi ditahan dan proses kepolisian. Mungkin ngelihat bosnya kayak gitu ya dokter. Bosnya Ngelihat ngegunting. bosnya. Bosnya main gunting juga. Iya. Dia pengen motong bosnya, takut. Ilu ya. Gue juga gini loh Ya makanya sekarang banyak kan gembok laku ya sekarang. Oke, gitu. Oke, buat itu tadi udah ada Ratu. Ini sebagai bentuk sebenarnya entertain, sekali lagi tidak ada maksud untuk membicarakan hal-hal apapun, tapi kita boleh bisa mengapresiasikan ternyata seorang Dennis Karyesta pun ya akan ditantang juga oleh seorang Ratu dan mewakilkan seolah-olah menjadi atas nama wanita-wanita. Nah ini kita lihat, nggak tahu jawabannya Dennis akan seperti apa nantinya, karena kita objektif. Ini kita tayangkan aja dan bagaimana semua terjadi. Kia, terima kasih atas waktunya juga udah menjadi pasien kita. Semoga kamu menjadi orang terakhir yang akan masuk sebagai adik ipar saya. Karena kebetulan saya habis ketemu sama kepala KUA ya Kecamatan Bekasi Jatiasih ya, namanya Bapak Haji Mustafa Kamal Sohendar bin Bait. Jadi dia bilang bahwa ini adalah kesempatan terakhir karena udah habis gitu. Udah habis ya ini ya? Tanya. Ini kotak terakhir. Jadi kalau kotak ini tapi kan- gagal lagi. Kan ditanya nanti kan, kamu mau berapa? Berarti dia nggak bisa jawab lebih dari satu orang ini dong. Kalau yang resmi, bicara resmi, yang terdaftar di negara, nggak bisa. Bukan bisa juga, bukan? Nggak boleh. Wah, bukannya atas dapat izin istri Kotaknya pertama? cuma satu. Oh. Undang-Undang Pernikahan Nomor I 1 tahun see. 1996 memang Tapi boleh aku membuktikan kalau siapa tahu. apabila seorang istri menyetujui bisa 2. Tapi kotak yang tersedia itu cuma 1. Berarti dia harus milih bener. Dan itu udah habis tuh sisa. Habis itu. Kalau dia masih ini Kalau lagi kucing diusir nyawanya warga. 9 dokter, ini 8 udah hilang dokter ya. Oh, nggak ada, ini jadi 1. Nah, kemudian kamu bisa berharap juga untuk bisa menjadi bagian di keluarganya kita semua. Ya. Tapi kami selalu siap ada 24 jam posko pengaduan. Kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, segera hubungi kami ya. Iya. Sekarang posko pengaduannya juga udah ini ya, ada online-nya juga. Oke, semuanya terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pastinya di channel Klinik Cinta, karena dengan kalian bisa seperti mengapresiasi, itu adalah sebagai bentuk buat kita bisa bikin konten-konten terbaik. Ini sifatnya hanya menghibur, mohon maaf bila ada suatu kesalahan atau apapun bentuknya, tidak ada maksud kami untuk kepada satu objek yang akan kita tuju. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa saksikan selalu Klinik Cinta. Dokter Faiki Prasetyo.